Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Zaidan Alfarezi dari 11BR3. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat untuk tugas akhir elemen marketing, elemen ekbis dan adum, mata pelajaran konsentrasi keahlian bisnis retail dan PKK. Dan juga untuk konsentrasi keahlian bisnis retail program keahlian pemasaran pada tahun pelajaran 2023-2024. Kali ini saya telah membuat proposal yang akan diajukan untuk dipresentasikan pada video kali ini. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan gambar dari produk yang telah saya buat. Ini dia. Nah, lanjut, mengapa saya memilih Basreng ini untuk dijadikan bisnis saya? Alasannya yaitu saya ingin membuat usaha Basreng ini untuk mengisi dan mengembangkan kebutuhan pasar dengan produk makanan khas dari Indonesia yang sangat autentik ini, serta untuk mengembangkan kuliner yang berbasis makanan ringan dengan yang sangat menguntungkan. Usaha ini juga bertujuan untuk membuka keaslian makanan dari khas Indonesia ini, memberikan peluang untuk banyak orang berinovasi dengan adanya Basreng ini. Dilanjut dengan profil usaha, karena kebetulan profil usaha ini adalah milik saya sendiri. Nama toko yang saya ambil yaitu Snackin. Alamatnya berada di Kampung Ciputri, RT 3, RW 5, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Dengan kepemilikan saya sendiri dan memiliki nomor WA yaitu 0895 4014 53599. Lalu juga karena saya bisnis ini menggunakan jasa dari orang lain atau produk milik orang lain, yang berarti repack, saya memiliki supplier yang berprofil nama tokonya tidak ada, dikarenakan toko tersebut bukanlah sebuah toko yang dapat membeli secara bungkusan-bungkusan kecil, tetapi toko tersebut memproduksi secara besar dan hanya bisa dibeli dengan pak-pakan yang besar ataupun dengan cara kiloan. Lalu untuk alamat tokonya sendiri ada di Jalan Pasar Burung, nomor 235, Babakan Ciparai, Sukahaji, Bandung. Untuk pemiliknya bernama Wijaya dengan nomor WA 0856 0334 9706. Dilanjutkan dengan visi dan misi saya karena telah memilih Basreng sebagai usaha saya. Visi saya adalah menjadikan usaha Basreng ini menjadi salah satu kuliner yang terjangkau oleh semua orang, masyarakat, dan menjadikan Basreng ini dikenal oleh semua orang. Lalu, pastinya jika ada visi, pastinya ada misi. Misi saya adalah mengutamakan harga yang dapat dijangkau untuk semua kalangan, lalu menciptakan cita rasa Basreng yang pedas dan mampu menggugah selera masyarakat, lalu untuk memberikan layanan terhadap para pelanggan. Lanjut, saya di proposal saya memiliki marketing mix. Marketing mix ini berisi 4 poin. 4 poin ini akan menjelaskan apa-apa saja yang saya butuhkan. Yang pertama ada produk. Produk ini biasanya terdapat deskripsi mengenai produk saya. Di produk, saya menjelaskan bahwa Basreng ini berbahan utama yaitu tepung terigu dan juga ikan tenggiri yang dihaluskan lalu dibentuk bulat dan dipotong memanjang, serta digoreng crispy dan dikemas dengan neto 60 gram. Manfaat dari Basreng adalah memasok tambahan karbohidrat dari tepung dan protein yang lebih dari ikan tenggiri. Lalu juga yang kedua ada price. Di price ini saya mengambil nama barang yaitu Basreng dengan harga pokok satuannya 2.740 dan laba sebesar 2.260 yang jika dipersenkan maka akan menghasilkan 45%. Dengan hal itu
terjadi, maka sudah saya ambil dan saya pikirkan secara matang, maka harga jual satuannya adalah sebesar Rp5.000. Lalu masih dengan marketing mix, di marketing mix ada place yang pertama, mohon maaf, yang ketiga ada place. Yang di place tersebut ada 2 poin utama, yaitu secara offline dan online. Di place, ketika offline saya akan menjual di sekitaran sekolah saya, yaitu SMKN Negeri 11 Bandung. Lalu jika di daerah rumah saya sendiri, saya akan menjual di dekat rumah saya, yaitu Jalan Atakwa, Ciputri, RT 3 RW 5, Cigugur Tengah, Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Untuk prosesnya pun tetap akan ada di online ya teman-teman atau ibu pembimbing, yaitu akan saya taruh di Instagram yang bernama Hai Nabil In Here, lalu di WhatsApp dengan nomor 0895 4014 53599. Untuk promosi sendiri, saya mengambil 2 poin sama seperti tadi, yaitu offline dan online. Untuk di offline sendiri, saya membuat advertising yang berupa flyer. Membuat flyernya pun secara digital yang akan di print out dan juga dipasang di tembok-tembok ataupun dibagikan selembarannya kepada para pelanggan yang mungkin tertarik dengan produk kita. Lalu juga ada promosi di bagian online. Di bagian online saya sendiri akan mengupload di Instagram saya seperti tadi di Hai Nabil In Here, lalu di WhatsApp yaitu 0895 4014 53599. Lanjut, setelah marketing mix, adapun analisis peluang usaha. Yang pertama ada strength. Strength di sini yaitu keunggulan dari produk saya. Keunggulan yang saya telah identifikasi yaitu tidak menggunakan bahan pengawet, yang pertama. Untuk yang kedua, bahan yang mudah didapat. Yang ketiga, dapat dicari di pasar manapun. Lalu, yang kedua ada weakness. Weakness di sini artinya kelemahan. Kelemahan yang berada di dalam produk saya yaitu mudah berubah tekstur ketika sudah terlalu lama di display di toko-toko ataupun di tempat-tempat yang biasanya dijual. Lalu yang selanjutnya ada produk banyak yang memproduksi, yang artinya produk yang saya jual itu terlalu banyak pesaing di luaran sana. Lalu yang ketiga ada opportunity, yang berarti peluang. Peluang yang saya dapatkan adalah harga yang pas dan yang sangat terjangkau, lalu digemari oleh banyak orang, lalu ada banyak varian rasa maupun varian bentuk. Lalu yang terakhir di bagian analisis peluang usaha atau SWOT yaitu ada threat. Threat adalah hambatan yang saya akan alami mungkin jika saya berjualan dengan produk saya saat ini. Yang pertama adalah persaingan yang ketat dan mudah mematok atau memonopoli harga. Lalu juga ada harga bahan baku yang sulit diprediksi. Bisa saja ketika saya sedang produksi bahan-bahan atau sesuatu yang dibutuhkan harganya sedang naik. Lalu juga ada muncul ide-ide baru dari pesaing. Biasanya pesaing menggunakan cara agar produknya tersebut tetap banyak diminati oleh orang adalah memiliki cara-cara atau ide-ide yang baru untuk memproduksi barang yang di-upgrade atau diperbaharui. Lalu juga yang selanjutnya ada segmenting. Segmenting biasanya terdapat 6 aspek. Yang pertama ada jenis kelamin, usia, psikografis, profesi, tempat tinggal atau daerah, lalu ekonomi level. Untuk di poin yang A, saya memilih jenis kelamin laki-laki dengan rentang usia 7-12 tahun. Psikografisnya penggemar cemilan pedas. Profesi pelajar sekolah dasar. Lalu ada juga tempat tinggal atau daerahnya di daerah Bandung dan Cimahi. Ekonomi level yang saya pilih adalah menengah ke atas. Lalu untuk segmenting B, saya mengambil jenis kelamin perempuan dengan rentang usia 13-18 tahun. Lalu psikografisnya penggemar cemilan pedas dengan profesi sebagai pelajar sekolah menengah. Lalu tempat tinggal daerahnya adalah Bandung dan Cimahi. Ekonomi levelnya sama seperti tadi, menengah ke atas.
Lalu untuk bagian yang C adalah jenis kelamin. Jenis kelamin sama seperti tadi, kembali lagi yaitu laki-laki. Usianya di rentang 19 sampai 26 tahun. Lalu psikografisnya penggemar cemilan pedas. Profesinya sebagai mahasiswa, tempat tinggal atau daerahnya adalah Bandung dan Cimahi. Lalu ekonomi levelnya adalah menengah ke atas. Untuk segmenting yang terakhir atau segmenting yang D adalah berjenis kelamin perempuan. Usia di rentang 30 sampai 40 tahun, lalu psikografisnya penggemar cemilan pedas. Lalu profesinya sebagai karyawan dan dilanjut dengan tempat tinggal atau daerah yaitu Bandung Cimahi. Sama seperti tadi, ekonomi levelnya adalah menengah ke atas. Setelah segmenting, adapun targeting dan positioning. Targeting yang saya pilih adalah berjenis yang B, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, usianya rentang 13 sampai 18 tahun, lalu psikografisnya penggemar cemilan pedas, dengan profesi sebagai pelajar sekolah menengah, lalu tempat tinggal atau daerahnya Bandung dan Cimahi, dan dengan ekonomi level menengah atas. Untuk positioning, saya mengambil basreng in yang gurih dan crispy. Lanjut ke penghitungan modal. Di penghitungan modal ada yang namanya pengadaan alat. Dengan pengadaan alat saya adalah nama alatnya adalah motor dengan kuantiti 1, satuannya unit, harga atau satuannya 8 juta dengan jumlah karena 1 unit berjumlah 8 juta. Lalu ada handphone dengan kuantitinya 1, satuannya unit, harga satuannya adalah 3.200.000. Jumlah karena hanya ada 1 unit 3.200.000. Lalu dilanjutkan dengan wadah stainless. Saya memiliki kuantiti 2 unit dengan harga satuan 12.000 rupiah dan dengan jumlah 18.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada pengadaan alat di cukil stainless dengan kuantiti 1 dan satuannya unit. Harga satuannya berkisar di harga 15.000 rupiah. Karena unitnya hanya 1, maka jumlahnya berjumlah 15.000 rupiah. Lalu jumlah pengadaan alat yang saya totalkan adalah 11.233.000. Lanjut, masih dari penghitungan modal yang kebagian fixed cost. Di fixed cost ada yang pertama ada wifi dengan kuantiti 1, harga satuannya 200.000 rupiah per bulan. Dengan karena jumlahnya hanya 1, maka per bulannya hanya harus membayar 200.000 rupiah. Lalu di fixed cost ada yang kedua ada gaji dengan kuantiti 1 dengan harga satuan 500.000 dan karena kuantitinya hanya 1, maka jumlahnya akan jadi 500.000 rupiah. Jumlah fixed cost yang telah saya tentukan yaitu di angka 700.000 rupiah. Lalu ada penghitungan modal masih dengan penghitungan modal dengan kategori variable cost. Pengadaan barang atau HPP itu yang pertama ada basreng in dengan kuantiti 50 piece. Harga satuannya adalah 2.500 dengan jumlah 125.000. Yang kedua ada plastic pouch, kuantitinya 1, satuannya pack, lalu harga persatuannya 12.000 rupiah dengan jumlah karena hanya kuantitinya hanya 1, maka jumlahnya 12.000 rupiah. Jumlah pengadaan barang atau HPP saya yaitu di angka 137.000. Lanjut masih dengan penghitungan modal. Kali ini masuknya ke biaya operasional. Yang pertama di biaya operasional adalah nama bahannya kuota sebesar 30 GB dengan kuantiti 1:30. Satuannya 1 GB per hari. Harga satuannya adalah 90.000. Jumlah yang terpakai tiap harinya adalah 3.000 rupiah. Lalu yang kedua ada label merek, kuantitinya 50, satuannya piece, lalu harga persatuannya adalah 100 rupiah. Jumlah yang tergunakannya adalah semua dengan dikalikannya 100 rupiah dikalikan 50 maka akan menghasilkan 5.000 rupiah. Lalu juga ada dari Pertalite, bensin Pertalite dengan kuantiti 1:5 liter. Harga persatuannya adalah 10.000 rupiah. Maka
liter yang terpakai setiap harinya hanya berkisar Rp2.000. Lalu juga ada kantong kresek sedang, kuantitinya 1, satuannya pack. Lalu harga satuannya ada Rp10.000, jumlahnya karena hanya ada satu maka jumlahnya Rp10.000. Total biaya operasional saya di angka Rp20.000, lalu jumlah variabel cost-nya ada di Rp157.000. Lalu juga ada HPP satuan, yaitu jumlah variabel jumlah yang sebelumnya yaitu jumlah HPP dibagi dengan 50 piece sama dengan 2.740. Lalu harga jual satuannya adalah Rp5.000. Dilanjut dengan target penjualan. Nama barangnya itu basreng. Harga pokok satuannya adalah 2.740. Harga jual satuannya adalah Rp5.000. Kuantiti sebesar 50. Untuk total penjualan adalah Rp250.000. Harga pokok penjualannya akan Rp137.000. Profit yang didapatkan oleh saya adalah Rp113.000, yang jika dipersenkan maka akan mendapatkan 45%. Yang selanjutnya ada di break even point atau BEP. Rumus BEP sendiri adalah fixed cost dibagi harga jual dikurangi variable cost, yang berarti fixed cost saya berjumlah Rp700.000. Harga jual saya Rp5.000 yang dikurangi dengan variabel cost saya yaitu Rp3.140 yang menghasilkan Rp1.860. 700.000 dibagi dengan 1.860 dan dikalikan 100 yaitu 376 unit. BP akan tercapai pada penjualan ke 376 unit pada hari ke-8. Dilanjutkan dengan penghitungan RL. Di perhitungan RL sendiri ada analisis laba rugi. Di analisis laba rugi, pendapatan penjualan saya sebesar Rp250.000. Lalu dikurangi dengan HPP sebesar Rp137.000 yang menghasilkan laba kotor. Laba kotor yang saya dapat adalah Rp113.000 yang dikurangi dengan biaya operasional yaitu Rp20.000 yang menghasilkan laba bersih sebesar Rp93.000. Lanjut masih ada di penghitungan RL. Presentasi profit saya yaitu sebesar di laba bersih yaitu Rp93.000 dibagi dengan HPP yaitu Rp137.000 dan dikalikan 100 menghasilkan 68% untuk presentasi profit. Lalu juga ada penghitungan cash flow. Di cash flow ini untuk item ada per day, per week, per month, dan per year. Untuk per hari dikalikan 7, untuk per minggu dikalikan 4, untuk per bulan dikalikan dengan 30, lalu untuk per tahun dikalikan dengan 12. Lalu untuk profit saya per harinya mendapatkan 93.000, untuk per bulannya per minggunya 650.000, lalu untuk per bulannya di 2.604.000 dan untuk per tahun di 31.248.000. Untuk menentukan ROI saya dengan cara 93.000 dibagi dengan first capitalnya yaitu 137.000 dan dikalikan 100 yang menghasilkan 68%. Lalu untuk per weeknya profit per week 651.000 dibagi dengan 137.000 dan dikalikan 100 menghasilkan 478%. Lalu untuk per bulan yaitu profitnya 2.604.000 dibagikan dengan 137.000 dan dikalikan 100 yang menghasilkan 1.900%. Untuk per tahun profitnya yaitu 31.248 yang dibagikan dengan 137.000 dan dikalikan 100 yaitu 22,808%.
Nah, untuk penghitungan first capital ditambah profit adalah caranya profit per hari ditambah dengan first capital yaitu 137.000, maka akan menghasilkan 250.000. Untuk per week 651 ditambah dengan first capital 137.000 akan menghasilkan 788.000 rupiah. Untuk per bulan hasilnya yaitu 2.604.000 ditambah 2.741 di mohon maaf 2.604.000 ditambah dengan 137.000 yaitu 2.741.000. Lalu ada yang per tahun sebesar 31.248.000 yang ditambahkan dengan first capital 137.000, maka akan menghasilkan 31.385.000 rupiah, seperti itu. Lalu yang terakhir adapun kesimpulan. Kesimpulan saya dari bisnis saya sendiri yaitu mungkin sangat-sangat menguntungkan bagi saya karena jika dilihat dari presentasi profit saya pun cukup tinggi di presentasi untuk bidang kuliner, karena di bidang kuliner sendiri dipatok untuk persenannya di atas 40%, tapi saya mengambil segitu banyak keuntungan dengan keuntungan presentasi profit 68%. Lalu juga dengan keuntungan per hari yang saya dapatkan 250.000 rupiah per harinya. Itu sangat-sangat jika terjual itu sangat-sangat menguntungkan bagi saya sendiri. Lalu karena basreng ini juga dapat sangat-sangat menjanjikan karena mengingat popularitas cemilan ini sangat-sangat besar di Indonesia. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan dan banyak kata-kata yang terbata-bata. Saya Nabil Zaidan Afarizi izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.